Tapi perasaan saya baru masuk lewat depan baru kali ini, sehingga nggak ada memori sama sekali. Kenapa lewat sini? Walaupun 3 kali, baru kali ini saya juga boleh memimpin misa di sini di gereja ini. Terima kasih atas Sharon yang walaupun tidak di pusat tapi di samping. Ya bersyukurlah bisa saya merayakan di Rhodes, sebuah rangkaian panjang sebagai ulang tahun saya pastinya ya. Dalam PKS ini tentu kita bersyukur bersama Pak Suryadi yang ulang tahun hari ini kehendak usia berapa Pak? 70. Dan juga Bu Sulis, saudara iparnya Pak Suryadi. Dan juga kita diajak syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa dan permohonan dari sebuah keluarga dan memberkat serta pelindungan selalu untuk anaknya yang sedang menjalankan tugas pekerjaan yang jauh dari rumah, mohon perlindungan dan penyertaan bagi anak beliau yang sedang menempuh studi. Semoga sukses dan mereka terhindar dari segala hal yang buruk. Dan juga mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat yang boleh keluarga ini terima, berkat usia, kesehatan, rezeki, dan semoga keluarga ini selalu dalam pelindungan Tuhan bersama intensi-intensi yang kita bawa dari Indonesia dan banyak orang yang kita janjikan doa kita bawa dalam PKS ini supaya tetap syukur. Namun kali-kali kita pun juga ingatkan bahwa Tuhan itu baik dan kita pun juga tak sempurna. Dengan rendah hati kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Hari ini kita bersama Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Tuhan Maria, kepada Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kematian kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihlah kami. Tuhan kasihlah kami. Kristus kasihlah kami. Kristus kasihlah kami. Tuhan kasihlah kami. Tuhan kasihlah kami. Malah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus imammu, engkau telah menganugerahkan cinta yang dalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan dengan perantaraan Kristus yang bersama engkau bertata di sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referennya adalah Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Referen, Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistia, Tirus, dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Referen, pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari-nari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Referen, Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimulialah. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernah mengajukan sebuah proposal ditolak? Proposal entah ke proyek, entah sumbangan ke gereja. Begitu nggak seorang seperti saya ini, kalau saya telepon, kira-kira kalau tiba-tiba saya telepon Pak Chandra nih, gitu, kira-kira Pak Chandra berpikir apa ya? Duh, Roman, nggak proposal apa lagi?
Kabar gembira. Kalau yang nelfon itu mungkin yang punya proyek orang, kalau saya mungkin di Banjar ABC yang tiba-tiba WA saya, Romo di mana? Di Lodes. Loh, kayaknya kemarin saya belum nyamun ya, nanti ya. Mungkin tiba-tiba saya pergi, lalu saya telepon seseorang. Begitu Romo, saya mau ke Lodes, ya berangkat aja. Emang kau pikirin? Ditolak. Kira-kira saya pernah tolak ya, sering. Maka saya itu hati-hati kalau ada teman-teman walaupun seorang imam sekalipun, main ke Surabaya ya, atau main ke Singapura atau main ke Jakarta. Saya bilang, alah nanti kalau saya ke Jakarta paling begitu saya turun pesawat bilang, aduh ini muka-muka pencari dana datang. Nggak gampang ya. Apalagi kita meminta sesuatu dan tolak itu ya wajar. Tapi ketika kita menawarkan sesuatu yang baik ditolak, pernah tidak? Pasti pernah. Mengajak anaknya ke gereja ditolak. Wah, aku mau tarik selimut. Ya kan? Ayo belajar, ditolak. Wah, nggak tahu bahwa dunia ini nggak selesai dengan bangun siang tidur jauh malam, ya. Tapi bangun pagi dengan kerja keras tidur lama dengan belum selesai, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya mau berjalan menuju Yerusalem, melewati salah satu kota yaitu orang Samaria. Mereka tahu siapa Yesus yang terkenal itu, tetapi gara-gara dia mau datang ke Yerusalem, maka Yesus ditolak. Coba, pernah nggak saudara bersahabat A dan B itu bertengkar nih, ya? Andre, kita bersahabat dengan B, si A ikut-ikutan menolak kita. Padahal kita juga dua-duanya bersahabat, tapi ketika kita mau ke rumahnya B, si A tidak mau menerima kita. Romo kan temannya si B. Ngapain ya? Saking bencinya orang Samaria ini terhadap orang Yahudi. Orang mau lewat kampung halamannya pun, desanya pun ditolak gara-gara mau berkunjung ke Yerusalem. Pernah nggak mengalami kebencian seperti ini? Suatu ketika ini cerita yang seru, saya ulang betapa tidak mudahnya jadi orang kafir. Suatu ketika ada orang TKW, dia ke Malaysia. Ketika ke Malaysia, duitnya disetorkan ke rumah, tapi suaminya rupanya punya istri lain. Kemudian dia pulang. Bagaimana suaminya itu menolak dia itu sampai dia menyiksa istrinya yang telah kerja di TKW di Malaysia itu. Bahkan penyiksaannya luar biasa, sampai dia sharingnya itu sampai rokok itu disulutkan ke tubuhnya supaya dia tidak mendekati suaminya itu. Padahal dia mau supaya hartanya yang dikirimkan kembalikan, ya. Akhirnya dia merantau Kalimantan ketemu saya. Entah apa yang membuat dia terpesona menjadi Katolik. Sharing, mau pelajaran ini, kemudian pertanyaannya adalah, saya mau baptis kamu asalkan kamu mau mengampuni suamimu yang telah menyiksa kamu. Lalu dia mengatakan, Romo, kalau saya diminta untuk mengampuni suami saya, nggak bisa. Sampai liang kubur pun akan saya bawa rasa sakit hati saya. Terus saya bilang, ya maaf kalau begitu saya nggak bisa membaptis kamu. Ya, karena dia mampu mengampuni. Ya. Itu sebuah kisah. Ketika para murid itu diminta untuk berjalan dan mendahului Yesus melewati kota Samaria, kemudian dia ditolak, lalu Yakobus dan Yohanes mengatakan, Tuhan, izinkan kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang Samaria.
Tuhan mau mengapa? Oh silakan, murid yang bagus ya, setia pada gurunya. Dan kemampuan dua murid itu rupanya tidak ditolak oleh Yesus. Tuhan mengatakan, emang kau bisa menurunkan api dari langit? Ya. Dari kalimat itu saya menangkap bahwa kedua murid ini mempunyai kemampuan untuk menurunkan api dari langit untuk membakar kota Samaria. Tapi Tuhan katakan, anak manusia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Sehingga di sini letak kekatolikan itu begitu nyata bahwa tawaran bebas itu mesti ada dari setiap orang yang mau percaya pada Yesus. Kebebasan mutlak itu diperlukan dalam sarana untuk Yesus. Kalau kemarin ada yang bertanya, Romo, itu bayi-bayi itu mana dia punya kebebasan? Yang dipakai oleh bayi-bayi itu adalah iman dari orang tuanya dan wali batisnya. Ya, iman dari orang tua dan wali batis yang dipakai. Lu Romo yang biar aja nanti kalau gede biar dia sendiri. Biasanya itu terjadi kalau perkawinan beda agama itu biasanya kompletnya begitu. Tapi lupa. Ketika dia masuk sekolah SD, TK itu tanya agamanya apa. Masalahnya di situ. Kalau dia memilih yang agama yang salah, dalam arti yang mayoritas, ketika nanti dia pengen jadi Katolik, mereka akan didemo oleh teman-temannya. Ini pengalaman saya punya pengalaman hal seperti itu. Karena perkawinan beda agama, kemudian membiarkan anaknya tidak dibaptis, kemudian di agama dia ikut pelajaran agama mayoritas. Tetapi hari Minggu dia ikut sekolah Minggu. Ketika ikut sekolah Minggu, diawasi teman-temannya waktu sekolah itu. Diawasi betul. Saya bilang, apa? Itu man, orang-orang kan nggak tahu pastor ya. Man, itu dia sekolah agamanya itu kenapa? Dia ikut sembahyang di sini. Bagi orang tertentu mungkin ya isi going aja, tapi bagi orang tertentu menjadi persoalan. Maka dikatakan ibaratnya baptisan bayi yang mestinya melibatkan iman dari anak itu ya diwakili oleh orang tuanya. Bahkan kalau di Italia namanya godfather-nya itu ya, bapak baptisnya itu kalau dalam film mafia dia bertaruh nyawa untuk anak-anak baptisnya, ya. Sehingga imannya itulah yang menjadi taruhan untuk membimbing anak-anak. Minggu tanya, kamu udah ke gereja belum? Nah, tanya itu orang tua baptis memberikan bimbingan kepada anak baptisnya. Kebebasan. Ketika besar mau memilih apa umur 17 ya itu terserah dari anak, tapi yang jelas sejak awal mula orang tua sudah memberikan terbaik, iman yang dia imani diberikan pada anaknya yang terbaik, ya, dengan sebuah risiko dan tanggung jawabnya. Sehingga Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk membinasakan tetapi untuk menyelamatkan. Konsep ini juga mesti dimiliki oleh hati setiap imam. Tidak jarang imam pun bisa menghakimi umatnya yang jarang sembahyang, ya, sembahyang tidak minta misa di rumah, ya, ada. Jadi ketua umat, ketua stasi, ketua komunitas juga sama, dia mau menikahkan anaknya sekarang dekat-dekat ke gereja. Seakan-akan kita tuh dipanggil menjadi hakim atas sesamanya, padahal dipanggil untuk melayani sesamanya, entah itu aktif atau tidak. Sehingga bila hati Tuhan ini jadi kekuatan bagi para imam, bagi ketua komunitas, ketua stasi, yaitu kita semua dan termasuk orang tua dipanggil untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Tuhan memberkati. Saya undang saudara-saudara yang mempunyai intensi pribadi
secara spontan saya berikan kesempatan. Allah yang Maha Kuasa, hari ini Engkau mengajar kepada murid-murid-Mu agar mereka rendah hati, menyadari bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Bila rasa dendam, benci, sakit hati tidak membuat orang lupa akan cinta kasih-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa umat-Mu yang kami panjatkan di tempat ini. Selamat sore Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga sampai kembali di tempat ini untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Dalam kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu memohonkan untuk kesehatan, kebahagiaan hati buat orang tua kami yang pada saat ini sedang berada di rumah. Berikan kesehatan yang baik, hati yang bahagia, di sekelilingi oleh orang-orang yang menyayangi. Berkati pula segala usaha anak-anak kami. Berikan rahmat dan berkat-Mu atas perjalanan hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Berkati pula Tuhan dan dengarkan doa-doa teman-teman kami, sahabat kami, keluarga, dan semua orang-orang yang kami sayangi yang saat ini berada di mana saja, agar mereka semua diberikan rahmat dan berkat yang berlimpah. Juga yang telah menitipkan doa-doa kepada saya, semoga Kau dengarkan doa itu Tuhan, walaupun tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Kami mohon, kabulkanlah. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur syukur atas ulang tahun Bapak Suryadi dan Ibu Sulis. Kiranya rahmat, kesehatan, umur panjang, dan kegembiraan menjalani hari-hari demi hari, senantiasa terkobarkan semangat cinta kasih atas hidup. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami bersyukur bersama sebuah keluarga yang menyertaan-Mu atas anaknya yang sedang bekerja yang dari keluarga dan anaknya yang sedang studi. Semoga diberikan sukses dan tidak hal-hal yang buruk, serta mengucap syukur atas banyak rahmat dan berkat yang diterima oleh keluarga ini, sehingga keluarga ini juga berkat bagi banyak orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita ingat akan orang-orang yang kita janjikan doa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa-doa umat-Mu yang kami panjatkan, baik yang terucap maupun yang terucap, kiranya Engkau mendengarkan apa yang jadi harapan-harapan kami demi Tuhan pengantara kami. Amin. Buku panduan halaman 50, nomor 50. Setiru serindu sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan Maha, hatiku rindu
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan Bapa yang Maha Kuasa. Semoga bersembahnya Tuhan Kristus serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, bantulah kami untuk merenungkan sabdamu menurut teladan Santo Hieronymus. Semoga kami dengan penuh sukacita mempersembahkan kurban keselamatan kehadiratmu yang mulia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar layak menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudusmu, Engkau terus menerus menyuburkan gerejamu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk mengenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan padamu. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah sebagai kenangan akan darahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui
kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Victory serta uskup yang di sini serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami bentuk perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dalam Dia, bagimulah apa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah gereja-Mu dan setelah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu, sebab telah mengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga dari Tuhan selalu bersamamu Dan bersama-Mu. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya Tidak pasti sampai sampai kepada saya, tetapi bersabdalah saja. Tubuh dan darah Kristus.
cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampuni dosaku dan kehilanganmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan suci cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Layak untuk bersemayam, tubuh dan Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, misteri kudus ini kami rayakan dengan gembira pada peringatan Santo Hieronymus. Semoga hati kami semakin berkobar, agar dalam merenungkan kitab suci kami semakin setia menapaki jalan yang menuntun kami menuju hidup abadi. Berkatilah umat-Mu dalam kelompok peziarah ini yang 1-2 hari ada sekitar Lourdes ini. Kiranya kami pun semakin dekat dengan Engkau, sumber segala cinta kasih, bersama Bunda Maria yang telah menampakkan diri kepada Santa Bernadette. Berkatilah kami semua ya Tuhan, demi Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Ekaristi di tempat di Lourdes ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita siapkan lagu halaman 60 nomor 81.